Seorang siswi SMA diberondong paksa oleh 5 oknum polisi saat meminta sebuah perlindungan hukum. Tak hanya itu, pacar dari si gadis yang saat itu menemani justru difitnah dan dijatuhi hukuman penjara atas kesalahan yang tak pernah ia lakukan. Namun semua berubah ketika ia merencanakan sebuah pembalasan, dan inilah dia. Pada pagi hari yang cerah di dekat sekolahan, hiduplah seorang karyawan toko kelontong bernama Lee sedang sibuk jualan roti ayam. Di sela kesibukannya, ia melihat seorang siswi cantik bernama Sora yang sedang bersama neneknya. Sejenak ia pun terpesona, lalu dikeplak karena sudah banyak orang mengantri untuk membeli rotinya. Esok harinya Lee kembali berjualan sambil cuci mata melihat adik-adik SMA yang sedang berangkat sekolah. Ia menunggu Sora, namun entah kenapa sudah jam segini Sora tak kunjung lewat, padahal ia telah menyisakan 1 roti ayam khusus untuknya. Tak lama ambulan dan polisi lewat menuju rumah Sora yang seketika menyita perhatian para warga di kampung tersebut. Ternyata nenek Sora kena serangan jantung dan meninggal dunia hari itu juga. Kemudian Sora yang tak punya siapa-siapa lagi alias yatim piatu kini terpaksa akan tinggal di dinas kesejahteraan milik Pemda setempat. Seminggu kemudian di tengah malam Lee mendatangi Sora untuk diajak jalan-jalan demi menghibur hatinya. Tapi Sora malah menangis lagi karena nggak percaya si nenek keluarga satu-satunya telah pergi meninggalkannya. Melihat itu, Lee pun berjanji kepada arwah si nenek kalau ia akan selalu menjaga Sora dengan baik. Setelah itu, Lee mengajaknya untuk kembali. Namun Sora tak mau dan malah ingin pulang ke kontrakan neneknya yang ternyata telah disegel sama pemilik kontrakan dan polisi. Tak lama tetangganya Yiran memergoki mereka berdua. Karena kasihan melihat Sora, ia pun mengajaknya masuk dan disuruh mandi sambil dibikinin minum. Ternyata Yiran ini adalah seorang wanita panggilan dan ia pun izin untuk pergi karena lagi ada pelanggan. Jadi Sora pun diminta untuk tidur di sini saja jika ia mau. Setelah Yiran pergi, Lee lantas bingung mau ngapain. Lee pun bilang ke Sora yang sedang mandi kalau ia akan pergi dulu membuatkannya roti ayam di warung. Sambil menunggu roti itu matang, tak lama seorang bapak-bapak mabuk dengan tato bintang di tangannya bernama Sam datang untuk membeli bir lalu bergegas pergi dari sana. Di sisi lain, Sora yang sudah wangi tiba-tiba didatangi seseorang yang tak lain tak bukan adalah Sam. Sam ternyata adalah pelanggan Yiran dan mengira kalau Sora juga adalah PSK. Dengan pengaruh ciu oplosan, Sam yang melihat dan muda di rumah Yiran tanpa pikir panjang langsung melancarkan aksinya. Beruntung Lee mendengar teriakan itu dan bergegas pergi untuk menyelamatkan Sora. Tak lama setelahnya, mereka berdua melaporkan kejadian itu ke kantor polisi untuk meminta perlindungan. Dengan terbata-bata, Sora pun menceritakan kronologinya, sementara Lee diajak keluar untuk menulis surat pernyataan. Di sana Lee juga menceritakan kalau ciri-ciri orang itu adalah sebuah tato bintang di tangan kanannya, dan ternyata pelaku itu yang bernama Sam adalah kapten dari para polisi itu sendiri. Sam yang kini telah datang di polsek masih bersikeras kalau gadis itu adalah PSK dan malah meminta anggotanya untuk membereskan Lee, sementara dirinya akan mengurusi Sora. Di sisi lain, Lee tanpa sengaja melihat foto Sam di laci kantor tersebut yang membuatnya sadar kalau ia telah salah membawa Sora ke tempat ini. Lee lantas berlari untuk menyelamatkan Sora, namun ia terus dihadang oleh para polisi dan benar saja, Sora telah digilir oleh para anggota polisi tersebut di ruang interogasi, sementara Lee terus-terusan dihajar membabi buta hingga tak lagi berdaya. Setelah kelima polisi itu selesai dengan hasrat binatangnya, Sam, Jeff, Kang, Tian, dan Zhang istirahat sambil minum bir di dalam kantor, sementara Lee kini telah babak belur dan digantung di atas plafon.
Dalam setengah sadar, ia bisa mendengar di mana kelima polisi itu masih bergantian menggilir Sora hingga subuh yang tangannya diborgol di kaki meja. Laki-laki mana yang tak sakit hati melihat cintanya diperlakukan seperti binatang di depan matanya sendiri. Tak lama berselang, para polisi mendapatkan faksimil dari Dinas Kesejahteraan yang melaporkan kalau Sora dinyatakan telah hilang, di mana akhirnya para polisi itu pun sadar bahwa Sora ternyata bukan PSK, melainkan ia hanyalah seorang siswi SMA. Mengetahui fakta itu, Sam dengan tenang menyuruh anggotanya untuk membersihkan tubuh Sora, lalu merencanakan sebuah skenario untuk menjebak Lee atas semua kebiadaban yang telah mereka lakukan. Mereka akan menuduh Lee telah merebut pistol dan menyerang anggota polisi dengan menembakkan pistol itu ke dinding, seolah-olah terjadi tembak-menembak dan meletakkan pistol tersebut di tangan Lee. Sementara Sora kini diancam oleh Jeff jika ia berani sedikit saja buka mulut, maka mereka tak akan segan-segan untuk membunuh Lee. Di persidangan, semua polisi memberikan kronologi palsu untuk memfitnah Lee, di mana Lee dituduhkan menyerang dan merebut pistol hingga terjadi tembak-menembak. Tak hanya itu, mereka juga mengaku kalau berhasil menemukan Sora di jalanan setelah mendapatkan laporan dari Dinas Kesejahteraan. Ya, para polisi itu kompak memutarbalikan fakta seolah-olah mereka adalah para pahlawan. Hingga akhirnya Lee pun dijebloskan ke penjara atas tuduhan penyerangan terhadap aparat penegak hukum. Kini Sora menjalani hari-harinya dengan depresi, sementara di dalam penjara Lee menghapus sidik jarinya dengan mengelupas terus-menerus kulit di ujung tangannya. Entah apa yang ia rencanakan, namun sepertinya jiwa iblis dan bara api telah berkobar di dalam dirinya demi membalaskan dendam atas kejadian yang menimpa Sora. Tak terasa 6 bulan telah berlalu. Lee kini telah bebas setelah menjalani hukuman di dalam penjara atas sebuah tuduhan palsu. Ia pun bergegas pulang dan ternyata Sora telah menunggunya di ujung jalan. Tampak perutnya telah membesar mengandung anak dari hasil kebinatangan para polisi itu. Melihat Sora, Lee tak kuasa menahan air matanya, di mana orang yang ia cinta harus menanggung beban seberat ini. Namun Sora masih bisa tersenyum, yang mana mungkin saja kejadian di masa itu telah menggerogoti kewarasannya selama ini. Di rumah, Sora telah memasak opor kangkung untuk Lee. Lee pun memberi kejutan dengan mencetak foto mereka berdua yang membuat Sora merasa begitu bahagia. Sedikit senyuman sederhana di balik sejuta derita yang telah mereka lalui. Waktu berlalu dan hari pembalasan itu pun kini telah datang. Tian, salah satu anggota polisi di malam itu, pulang ke rumah untuk menemui istrinya yang sedang hamil. Namun 3 hari setelahnya, kepolisian mendapatkan laporan dari warga kalau ada kantong misterius di Sungai Sanbui. Setelah para polisi membuka kantong berbau busuk tersebut, Jeff dan anggota dibuat terkejut yang mana ternyata isinya adalah seonggok bayi manusia. Tak hanya itu, mereka juga menemukan kartu anggota Tian yang tak lain tak bukan adalah teman mereka sendiri. Bergegaslah mereka mendatangi rumah Tian, namun Tian tak ada di sana dan hanya menemukan istrinya yang telah tewas pendarahan dengan janin di dalam perutnya yang telah hilang. Setelah itu, Zhang dan Jeff menghubungi Kang namun tak ada jawaban. Faktanya, Kang telah dilumpuhkan oleh Lee dan istri Kang telah dibedah rahimnya untuk mengeluarkan paksa si jabang bayi. Beberapa menit kemudian, Zhang dan Jeff mendatangi rumah Kang, namun semua sudah terlambat. Istri Kang terluka parah sama persis dengan luka istri Tian. Sementara Kang ditemukan telah tewas tak bernyawa di bak air panas kamar mandinya sendiri. Pembunuhan berantai dengan korban para anggota polisi itu kini menjadi viral di media nasional dan istri Kang dinyatakan telah tewas saat dibawa ke rumah sakit. Tak mau kehilangan jejak, para polisi pun melakukan penyisiran setiap kendaraan yang keluar masuk di kota tersebut. Tak lama, bis yang ditumpangi Lee dihentikan oleh polisi untuk melakukan pemeriksaan. Lee pun mencoba kabur namun dipergoki oleh Jeff dan terjadilah kejar-kejaran di antara mereka.
Kini Lee diinterogasi oleh Jeff dan Zhang. Kupingnya ditusuk obeng bengkel dan disiksa untuk membuat Lee mau mengakui perbuatannya. Namun Lee hanya diam dan kembali dianiaya oleh mereka. Dengan ditodong, Lee dipaksa mengatakan di mana ia menyembunyikan mayat Tian. Namun Lee justru menantang Jeff untuk segera menarik pelatuknya jika ia memang bernyali. Di sisi lain, Sora yang berada di rumah melihat berita bahwa Lee telah ditangkap atas kasus pembantaian terhadap polisi dan keluarganya. Melihat berita itu, Sora lantas membakar foto dirinya bersama Lee, lalu menelpon 911, kemudian mengambil sebilah pisau untuk merobek rahim dan janinnya sendiri di kamar mandi, dan setelah melakukan tindakan itu, Sora lantas membuang pisau tersebut ke dalam saluran air. Sementara itu, kapten polisi yang baru memarahi Jeff dan Zhang karena mereka menangkap orang yang salah. Kapten mengabari kalau ada korban baru lagi, seorang wanita hamil di desa, yang artinya pelakunya masih berkeliaran di luar sana, dan Lee akhirnya dibebaskan oleh kapten karena tak ada bukti kalau Lee adalah pelakunya. Setelah kejadian itu, Jeff dan Zhang pun ditarik dari kasus tersebut karena terlalu banyak menyalahi aturan. Kapten pun lalu bertanya kenapa Lee harus lari saat busnya dihentikan oleh polisi. Lee hanya menjawab kalau ini bukan pertama kalinya aku dijebak polisi, lalu ia pun segera pergi dari sana. Di sisi lain, Zhang menyarankan untuk jujur kepada kapten kalau ini adalah motif balas dendam, namun Jeff menolak karena tak mau nama baiknya tercemar, dan mereka pun berencana untuk membunuh Lee serta Sora, lalu menghubungi Sam yang rupanya kini telah pensiun dan mengabari kalau Lee telah merencanakan balas dendam kepada mereka. Di rumah sakit, Lee menyamar menjadi perawat dan berencana membawa Sora pergi karena ia sadar Jeff dan Zhang pasti akan datang memburu mereka. Lee membawa Sora kabur dengan mobil ambulan sementara Jeff terus mengejarnya dari belakang. Di sisi lain, Zhang kini telah standby di ujung gelapnya jalanan lalu menembaki mobil itu hingga menabrak sebuah Pertamini dan terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Lee yang tercekik lantas menyemprotkan pertama ke mulut Zhang, kemudian berhasil menembaknya dan membuat tubuhnya terbakar. Namun tak lama Jeff datang dan mencoba untuk menabrak Lee. Dalam gelapnya malam, entah sudah berapa retakan tulang yang ia derita, Lee masih sanggup bertahan dan menemukan sebuah plat besi lalu menghantamkannya ke kepala Jeff hingga tewas saat itu juga. Esok harinya, Sam mendapati Sora yang masih hidup di dalam ambulan, namun ia tak menemukan Lee di sana, lalu memutuskan untuk membunuh Sora sambil mengamati keadaan. Setelah itu semua, Sam pun bergegas pergi dari sana sebelum aksinya diketahui oleh orang lain. Di sisi lain, ternyata Lee sudah tergeletak di semak-semak tinggi dan waktu pun berlalu di 5 tahun berikutnya. Kini hari-hari Sam dihantui rasa bersalah sepanjang waktunya dan memutuskan untuk hidup di kota lain. Ia diketahui telah bertobat dan mengabdikan dirinya mengajar di sekolahan dan sering lalu lalang di media televisi nasional sebagai relawan untuk kegiatan amal dan keagamaan. Lalu kita diperlihatkan Lee yang ternyata masih hidup. Melihat Sam berada di TV, Lee kemudian mencukur rambutnya kembali dan berencana melunasi dendamnya yang belum juga tuntas. Ia mendatangi Sam dan terlihat Sam sedang bermain piano bersama anak-anak. Setelah anak-anak itu pergi, Sam akhirnya mengetahui kedatangan Lee dan dengan tenang mengajaknya untuk minum kopi. Lalu Lee pun duduk dengan tatapan yang begitu dingin. Dengan muka tanpa rasa bersalah, Sam justru menceramahi Lee. Semoga Tuhan memaafkanmu dan aku juga akan berdoa untukmu. Namun Lee pun menjawab kalau aku bukanlah Tuhan yang maha pemaaf dan...
Setelah bara dendam itu padam, Lee kembali menjalani hidup bersama Sora yang ternyata masih hidup, namun ia masih sakit terduduk di kursi roda dan kisah pun berakhir.